Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita berjumpa lagi di hari yang kedua Temu Pendidik Nusantara yang ke-7. Eh, Temu Pendidik Nusantara yang ini terselenggara atas kerjasama dan kerja barengan Kampus Guru Cikal, Yayasan Guru Belajar, Komunitas Guru Belajar Nusantara, Jaringan Sekolah Madrasah Belajar, keluarga kita, semua murid, semua guru, dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini. Kegiatan ini juga disponsori oleh Sekolah Demu, BenQ, dan Wardah Inspiring Teacher. Oke. Pada hari ini tentunya kita bertemu di kelas kemerdekaan dengan kode BIKA IM 2068. Pada hari ini tentunya telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang telah melakukan praktek baiknya dan berbagi kepada kita. Dua orang yang super keren, ada Pak Wawan dan Damai. Oke, saya bacakan dulu untuk CV Pak Wawan. Pak Wawan ini adalah seorang yang sangat muda dan beliau lahir di Masohi 9 Desember 1990. Oke. Beliau menjadi guru dan dosen. Selain guru juga dosen. Beliau mengajar di SMPN 3 Bisapu Kabupaten Bantaeng. Dan juga pernah mengajar di IAEN Bone, Akper Lapatau Bone, dan sekarang masih mengajar di UIN Alauddin Makassar. Kemudian narasumber yang kedua adalah sangat muda, salah satu pemudi Indonesia, Ayunda Damai Patmarani, merupakan seorang siswi SMP Cikal Surabaya. Oke. Damai sudah suka menulis dan juga sudah banyak tulisan yang ditulis Damai dan banyak prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Damai. Sangat menginspirasi sekali oleh Damai, seorang Damai ini sangat menginspirasi. Oke, langsung saja kita undang dua narasumber kita pada hari ini. Oke, pagi Damai, pagi Pak Wawan. Pagi Pak. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya nih hari ini? Baik banget. Ya, alhamdulillah. Baik Pak. Alhamdulillah Pak Wawan. Oke, semangat ya untuk hari ini. Untuk Pak Wawan hari ini praktik baiknya mungkin bercerita tentang apa? Kalau untuk saya yang ingin saya bawakan ini nih board game karir, karena kan di dalam bimbingan konseling itu ada 4 bidang yang harus diselesaikan oleh seorang guru BK, yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di sini yang ingin saya selesaikan itu permasalahan tentang karirnya siswa. Kayak gitu. Waduh, keren Pak Wawan. Kalau Damai hari ini mau cerita praktik baik tentang apa, Damai? Jadi hari ini mau sharing, jadi ada satu tugas sekolah, jadi saya dan teman-teman membuat dokumenter pendek yang kebetulan tentang kondisi mental health gitu remaja di masa pandemi. Jadi ya kami bertiga yang mengerjakan ini memang pengen tahu sih sebenarnya faktor-faktor permasalahan remaja di masa pandemi ini apa aja, terus mereka bisa mungkin menyelesaikannya gimana juga gitu. Waduh, keren nih, sudah gak sabar pengen dengerin cerita praktik baik Pak Wawan dan Damai. Oke, kita langsung saja kita persilahkan dulu kepada Pak Wawan untuk menyampaikan praktik baiknya. Oke.
Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan guru dari Sabang sampai Merauke. Salam Merdeka Belajar. Oke, baiklah. Jadi di pagi hari ini, saya dari KGBN Bantaeng, atas nama Irwanto Gani, atau sering dipanggil Wawan, ingin berbagi praktik baik, dan semoga kawan-kawan guru itu bisa belajar dari sini, bisa menginspirasi dari sini juga. Gitu. Jadi nama praktik baiknya di sini adalah board game karir, ayo sekolah. Kenapa? Kenapa sampai ini menjadi sebuah praktik baik buat saya di sekolah SMPN 3 Bisapu, yakni saya ingin flashback kembali. Ya, saya ingin flashback. Dulu saya ngambil jurusan bimbingan konseling itu bukan karena perencanaan, bukan karena saya paham tentang bimbingan konseling. Ada mispemahaman tentang pengambilan jurusan waktu itu. Nah, ini pun ini yang saya tidak harapkan kepada anak-anak didik saya nantinya pada saat mengambil jurusan itu, karena tidak sesuai dengan set plan-nya mereka tentang karirnya mereka di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian sempat juga, jadi masalah ini masalah pribadi saya kolaborasikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Saya sempat bertanya kepada beberapa siswa, saya coba acak, saya tanya, "Nak, nanti cita-cita kalian apa sih?" Nah, cita-cita yang muncul itu selalu sama mulai dari zamannya saya sampai sekarang, ternyata itu belum berubah. Profesi yang paling santer yang dicita-citakan anak-anak itu mentok cuma 4. Ada profesi guru, profesi dokter, polisi dengan tentara. Hanya berkutik dari 4 profesi ini. Nah, di sini saya pikir anak-anak tidak paham apa saja profesi-profesi yang ada di dunia kerja ini, gitu. Nah, kemudian saya berpikir apa sih yang bisa saya buat? Nah, saya buatlah board game ini sehingga siswa itu punya pemahaman, mampu merasakan, oh ternyata untuk menjadi seorang dokter ada proses yang harus kita lalui mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Jurusan-jurusan apa saja yang akan kita ambil, seperti itu. Nah, itu yang menjadi awal sehingga terciptanya board game karir ayo sekolah ini, seperti itu. Kemudian next Pak. Oke, next. Jadi tujuan dari board game ini sebenarnya yakni yang pertama adalah siswa mampu menyusun rencana karir masa depannya. Jadi siswa bisa menyusun set plan, ya dia akan jadi apa nantinya. Contohnya dia ingin jadi dokter. Untuk jadi dokter, dia harus mengambil jurusan apa, mengambil sekolah apa, jurusan apa, dia harus fokusnya di bidang apa, seperti itu. Nah itu, jadi siswa punya set plan karir. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui macam-macam sekolah. Nah ini, macam-macam sekolah ini, saya rasa siswa itu hanya tahu, apalagi yang di desa-desa ya, kalau di kota mungkin dia sedikit paham, tapi kalau yang di desa, macam-macam sekolah mungkin mereka cuma tahunya SD umum. Ternyata SD itu ada banyak macamnya. Iya, ada SD umum, ada SD khusus untuk disabilitas, ada SD paket A, ada SD madrasah ibtidaiyah. Itu. Nah, ini yang harusnya siswa paham. Dia untuk menjadi penceramah, dia mau masuk sekolah mana. Kalau dia misalnya anak yang putus sekolah dan ingin melanjutkan, bisa mengambil yang sekolah apa, paket A misalnya, atau paket B, atau paket C misalnya, seperti itu. Atau yang ini sekolah umum yang pada dasarnya anak-anak di Indonesia menempuh pendidikan di sekolah tersebut, yaitu sekolah umum. Kemudian tujuan yang ketiga yakni siswa mengetahui rumpun ilmu di perguruan tinggi. Nah ini pemahaman ini masih sangat minim sekali bagi siswa-siswa SD, SMP, bahkan di SMA, sehingga terkadang
siswa itu pada saat mau memilih jurusan, selesai SMA mau memilih jurusan, mereka nggak tahu mereka mau pilih jurusan apa gitu. Mereka nggak tahu mau konsen di jurusan apa, mau ngambil profesi apa, karena mereka nggak tahu rumpun ilmu di perguruan tinggi gitu. Nah, melalui board game inilah kita ingin memperkenalkan rumpun-rumpun ilmu yang ada di perguruan tinggi. Minimal siswa tahu, oh ternyata ada sarjana hukum, ada sarjana pendidikan, ada sarjana pertanian, ada sarjana teknik, ada sarjana sosial, ada macam-macam lagi seperti itu. Kemudian macam-macam gelar kesarjanaan. Siswa mengetahui macam-macam gelar kesarjanaan. Saya pikir untuk anak-anak yang di desa, mereka taunya cuman SPD. Kenapa? Karena hanya itu yang sering mereka lihat dari titel gurunya. Itu. Nah, melalui game ini, melalui board game ini, siswa bisa tahu itu. Siswa tahu rumpun ilmu, juga tahu macam-macam gelar kesarjanaan. Ada SSI, ada SPD, ada SH, ada ST, dan banyak lagi seperti itu. Kemudian tujuan yang kelima yakni siswa mengetahui linearitas keilmuan. Nah, ini juga sangat penting di zaman sekarang karena profesi-profesi di dunia kerja ini itu membutuhkan linearitas keilmuan. Iya, membutuhkan linearitas keilmuan. Banyak orang-orang ditolak di dunia kerja karena tidak sesuai dengan ilmu yang dia miliki dengan pekerjaan yang akan dia daftarkan seperti itu. Sehingga siswa harus paham tentang linearitas keilmuan itu. Kemudian tujuan yang keenam yakni siswa mampu memilih jurusan sesuai bakat, minat, dan keterampilannya. Ini sangat penting juga. Seseorang harus memilih jurusan sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilannya. Jangan sampai pada saat memilih jurusan itu tidak sesuai dengan passion-nya dia, gitu. Jadi ambillah jurusan sesuai dengan passion yang kita miliki. Nah, itu yang kita harapkan. Oke, next Pak. Jadi ada 6 poin dari board game ini. Oke. Nah, masalah-masalah siswa yang berkaitan dengan karir, ya, masalah-masalah siswa yang berkaitan dengan karir di sini, ya, ini yang pertama ini minimnya pemahaman siswa tentang macam-macam profesi, siswa bingung memilih sekolah ataupun jurusan, siswa asal memilih sekolah ataupun jurusan, kurangnya pemahaman tentang pentingnya sekolah, kurangnya pemahaman tentang linearitas keilmuan. Nah, itu. Apalagi yang di desa, anak-anak terkadang masih menganggap sekolah itu hanya sebuah aktivitas biasa. Padahal di sekolah ini kan bibitnya kita untuk mengembangkan keilmuan yang baik itu yang ada di daerah kita sendiri ataupun keilmuan yang secara pribadi sesuai dengan keterampilan kita gitu. Oke, next Pak. Saya akan masuk ke board game-nya. Oke, nah ini motivasi belajar siswa sebelum diberikan permainan. Ya, sebagaimana kita ketahui, saya pikir ini sudah menjadi rahasia umum bahwasanya BK terkadang dianggap remeh di sekolah gitu. Karena ya itu, BK itu tidak punya efek apa-apa terhadap rapornya siswa. Iya, BK itu tidak memberikan penilaian di rapor siswa, tidak memberikan penilaian angka, sehingga terkadang siswa itu tidak acuh tak acuh. Ya, siswa acuh tak acuh dalam mendengarkan penjelasan-penjelasan dari guru BK-nya. Nah, kalau kita memberikan penjelasan pemahaman kepada siswa hanya dengan model ceramah, saya pikir siswa akan menjadi bosan. Sehingga saya buatlah sebuah permainan, nanti di dalam permainan ini kemudian saya akan sisipi dengan penjelasan-penjelasan tentang karir itu, tentang pemilihan jurusan, sehingga memudahkan memberikan ketertarikan kepada siswa nantinya. Ya, siswa bisa merasakan langsung bagaimana dampak apabila kita tidak lanjut sekolah. Siswa bisa merasakan dampak bagaimana pada saat kita salah mengambil jurusan. Nah, ini dinamika ini akan terjadi pada saat
siswa bermain board game karir ini. Seperti itu. Oke, next Pak. Oke. Oke, alat dan bahannya di sini cukup simpel, ya. Alat dan bahannya cukup simpel. Papan permainannya bisa dirancang sendiri, ya. Papan permainannya dirancang sendiri, diambil gambar-gambar yang digunakan itu diambil dari Google, kemudian ditempel, bisa diedit di komputer, bisa dicetak menggunakan printer biasa, atau bisa dicetak mirip flyer itu yang plastik, supaya bisa tahan lama, kemudian menggunakan dadu sebagai penunjuk jumlah langkah yang akan pada saat bermain, menggunakan dadu, menggunakan ini kartu ijazah. Ini disinilah kartu ijazah ini berperan yang tadi penjelasan tentang macam-macam sekolah. Kartu ijazah ini saya buat dari template ijazah yang ada di Indonesia. Kalau di SD itu ada 4 ijazah, yaitu SD umum, SD luar biasa, SD paket A, kemudian SD madrasah SD atau madrasah ibtidaiyah. Jadi ada 4. Kemudian di SMP juga ada 4. Kemudian naik ke SMK. Nah, di SMK ini yang agak sedikit banyak. Yang di SMA ini agak sedikit banyak kartunya, karena di SMA ini ada banyak sudah mulai terbagi-bagi programnya. Di SMA itu ada ijazah SMA program IPA, ada ijazah SMA program IPS. Apalagi kalau di sekolah itu ada di sekolah itu ada program bahasa, dia akan bertambah lagi ijazahnya. Jadi ijazah SMA program bahasa. Begitupun seterusnya. Bahkan ada bertambah satu jenis sekolah lagi, yaitu SMK. Nah di SMK ini pun ada 2 jenis. Iya, ada SMK yang 3 tahun, ada SMK yang 4 tahun. Nah, jenis-jenis sekolah inilah yang harusnya siswa paham tentang sekolah tersebut, sehingga mereka bisa menentukan pilihan, saya harus sekolah di mana sesuai dengan diri saya. Kalau dia ingin mengembangkan bakatnya di bidang agama, ya dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi, ya supaya dia bisa lebih expert, dia mengambil sekolah yang nuansa keislamannya tinggi, ya nuansa keagamaannya tinggi, seperti itu. Nah, itu kartu ijazahnya. Jadi ada banyak macam kartu disesuaikan dengan jenis-jenis sekolah yang ada di Indonesia. Tuh, kartu ijazah. Kemudian menggunakan uang sebagai alat tukar nanti untuk lebih lebih berdinamika lagi dalam proses permainannya. Jadi ada uang yang dicetak mulai dari uang 1.000, uang 5.000, 10.000, 50.000, uang 100.000. Itu yang dicetak sesuai dengan uang yang ada di Indonesia, tapi dicetak tidak mirip dengan aslinya, karena jangan sampai disalahgunakan. Jadi dicetak tidak mirip dengan aslinya. Kemudian yang bahan yang terakhir itu menggunakan pion. Pion ini sebagai penunjuk dalam setiap pemain, ya. Jadi ada 4 pemain nantinya, masing-masing menggunakan 1 pion sebagai penunjuk bahwasanya dia berada di posisi itu. Gitu. Oke, next Pak. Oke. Nah, tampilan board game-nya ya seperti ini. Jadi ada 6 sisi. Jadi sebenarnya pada dasarnya board game ini dibuat itu terinspirasi dari game Monopoly. Ya, di mana game Monopoly ini sempat booming pada tahun 90-an, itu zamannya saya dulu, ya, zaman anak-anak. Itu sempat booming di tahun 90-an. Dan di permainan Monopoly ini sangat berdinamika,
Sehingga ini yang menjadi inspirasi saya membuat board game karir ini, karena saya berharap di dalam board game karir ini, ya, dalam board game karir ini ada dinamika yang dirasakan oleh siswa pada saat bermain. Ya, karena saya pikir menjelaskan kepada siswa, ya, menjelaskan kepada siswa dengan modal ceramah itu akan membuat kebingungan bagi siswa, siswa pun menjadi bosan. Ya, melalui board game ini ada dinamika yang terjadi di dalamnya, ya. Karena board game ini sebagaimana kita ketahui itu sudah sering dipakai di zaman dulu. Ini digunakan untuk mensimulasikan strategi perlawanan dalam perang. Jadi sebelum kita berperang, ya, sebelum kita berperang, kita sudah bisa menyusun strategi-strategi, ya, menggunakan papan permainan ini, ya. Jadi tanpa harus tanpa harus berada di situasi tersebut terlebih dahulu, kita sudah bisa merasakan, oh ternyata kalau saya mengambil ini akan terjadi ini sama saya. Jadi seperti itu. Jadi board game ini tujuannya untuk mensimulasikan ya proses perjalanan siswa dari SD, ya dari SD sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu yang akan dinamika itu yang akan dialami oleh siswa pada proses permainan itu. Nah, siswa harus mampu menyusun strategi, ya strategi ini ya yaitu dalam pemilihan jurusan. Ya, siswa harus mampu memilih jurusan apa yang akan diambil sehingga dia bisa sukses di dalam dunia kerja nantinya, gitu. Oke, jadi dalam board game ini sebelum dimulai permainan, jadi ada pre-test post-test. Jadi ada semacam pre-test post-test. Nah, pre-test post-testnya ini yaitu siswa terlebih dahulu menyusun rencana karir. Jadi sebelum bermain, siswa disuruh untuk menyusun rencana karir sesuai dengan yang dia pahami dulu. Jadi siswa ini masih kosong. Siswa masih kosong, kemudian disuruh untuk menyusun rencana karir. Tujuannya untuk apa? Nanti pada saat permainan, siswa dengan sendirinya akan merasa, oh ternyata rencana karir saya yang saya buat tadi itu ada yang salah. Jadi dia bisa rubah. Jadi dia bisa merasakan langsung ada kesalahan dalam set plan yang dia buat. Seperti itu. Sehingga harus ada pre-test post-testnya. Pre-testnya ini yaitu menyusun rencana karir. Kemudian dilanjut setelah itu sebelum permainan dimulai, siswa harus membaca aturan-aturannya, aturan permainan terlebih dahulu sehingga dalam permainan ini tidak ada kecurangan, bermain pun bisa lancar dalam permainan seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah memahami aturan permainan, kemudian permainan dimulai dari kalimat go to school, ya go to school. Setelah itu, permainan selama permainan berlangsung, nah disinilah tugas guru BK. Selama permainan berlangsung, ya guru BK menjelaskan tentang macam-macam sekolah. Jadi sesekali guru BK itu memotong proses permainan dengan memberikan penjelasan. Ini kalau kamu dapat kartu ini kalau dia mengambil satu kartu kemudian menjelaskan kartu ini dia masuk dalam kelompok sekolah apa gitu. Sekolahnya ya kalau mau sekolah contohnya di madrasah, kartu yang dicabut itu apabila kartu madrasah ibtidaiyah, ya nanti guru BK-nya akan menjelaskan kalau kamu masuk di sekolah madrasah ibtidaiyah itu tujuannya untuk ini lebih banyak pemahaman tentang agama, lebih fokus kepada bidang-bidang keagamaan sehingga pada saat mau menjadi seorang penceramah bagusnya mengambil jurusan sekolah keagamaan ini. Nah, seperti itu. Jadi kartu yang diambil oleh siswa itu bisa menjadi bahan bagi guru BK-nya menjelaskan tentang macam-macam sekolah tersebut atau macam-macam keilmuan tersebut yang ada di kartu yang siswa ambil seperti itu. Jadi peran guru BK di sini itu sebagai
orang yang menjelaskan tentang apa namanya, jenis-jenis sekolah, jenis-jenis profesi, atau jenis-jenis keilmuan yang ada di dunia kerja, seperti itu. Sehingga tanpa sadar siswa punya pemahaman tanpa harus merasa diceramai, karena guru BK di sini menjelaskan kartu, bukan bukan menceramai siswa, tapi menjelaskan tentang kartu itu, gitu. Ya, kemudian lanjut permainan, yaitu setelah permainan selesai, guru BK bersama siswa melakukan refleksi. Guru BK melakukan refleksi. Nah, di sini refleksi. Jadi setiap permainan-permainan yang kita lakukan, guru BK melakukan refleksi, yaitu menjelaskan tentang pentingnya sekolah, pentingnya sekolah, pentingnya dalam mengambil jurusan, pentingnya linearitas jurusan, pentingnya pentingnya mengambil sekolah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan itu. Kemudian lanjut tanya jawab berkaitan hasil refleksi bersama guru BK. Gitu. Oke, ya terakhir ya ini refleksi guru bersama siswa di sini. Yang pertama, yakni siswa mempunyai gambaran, ya. Siswa punya gambaran tentang proses yang dilalui mulai dari SD sampai perguruan tinggi, karena dalam permainan siswa mensimulasikan proses dalam menempuh pendidikan, gitu. Jadi siswa punya siswa bisa merasakan langsung, oh ternyata kalau saya hanya punya ijazah SD, ternyata keuntungan saya itu ya cuman sampai di sini saja, gitu. Ya, saya nggak bisa mengambil profesi-profesi yang ada di tataran SMP, SMA, atau di perguruan tinggi, seperti itu. Jadi mereka bisa merasakan langsung dampak dari sekolah yang dia tempuh, seperti itu. Kemudian yang kedua, refleksi yang kedua, siswa mampu menyusun rencana karir, dan memilih jurusan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, yaitu siswa memiliki wawasan tentang macam-macam profesi. Yang keempat, siswa sadar tentang pentingnya pendidikan. Nah, ini yang penting juga. Siswa punya kesadaran tentang pentingnya pendidikan, karena sekolah itu bukan cuma sebuah tempat bermain saja, tapi ada keilmuan yang akan ditanamkan di sana, seperti itu. Kemudian yang kelima, siswa mulai paham tentang linearitas keilmuan dan lebih jeli dalam menyusun rencana karir. Nah, itu. Nah, dengan board game ini diharapkan siswa itu mampu menyusun rencana karir yang sesuai dengan passionnya dia, sesuai dengan kemampuannya dia. Jadi dia tidak ikut-ikutan lagi dengan temannya, karena teman saya ngambil jurusan ini, saya juga ngambil jurusan ini deh, gitu. Padahal itu tidak sesuai dengan kemampuannya dia. Nah, melalui board game ini, siswa bisa lebih mudah, lebih paham tentang pentingnya sekolah, pentingnya linearitas jurusan, pentingnya memilih sekolah yang tepat. Oke, itu saya pikir cukup dari saya tentang board game karir ini. Jika ada yang membutuhkan file tentang board game ini, bisa menghubungi saya langsung, seperti itu, atau menghubungi kontak di KGBN Bantaing. Oke, makasih Pak Muji. Saya serahkan kembali ke Pak Muji. Oke, silakan Damai untuk
pembicara yang kedua, adik kita Ayunda Damai Fatmarani. Dipersilakan untuk mempresentasikan praktik bednya. Ya, terima kasih. Ini menunggu slides-nya dulu sebentar. Ini apakah harus saya presentasikan sendiri atau sesuai sebelumnya, Pak? Damai bisa share screen. Oh ya, oke, saya akan sendiri. Trouble. Tempat saya lagi trouble nih Damai. Oh iya. Sudah bisa kelihatan ya? Belum kayaknya. Saya laptop dulu ya. Laptop saya yang error. Mungkin yang menonton di komen bisa nuliskan apakah sudah kelihatan atau belum. Nih. Kayaknya belum, Damai harus saya yang menampilkan. Cuma silakan. Oh ya, baiklah. Boleh sapa-sapa dulu teman-temannya. Iya, selamat pagi semuanya. Itu kelihatannya di komen tadi sempat ada guru-guru saya juga di situ. Entah masih ada di stream ini atau enggak. Aduh keren. Ada ya. Kalau untuk dokumenter ini, Damai ada berapa lama dalam dokumentasikan dokumenter ini waktunya? Diceritakan dulu. Kalau proses pembuatannya dokumenter sendiri, filming sama editingnya itu sekitar 2-3 minggu kalau tidak salah ya. Tapi kalau misalnya untuk planningnya sendiri itu sudah dari sekitar 2,5 bulan terakhir. Ya. Dalam pengambilan data, mungkin sampel ada berapa sampel yang diambil Damai? Kenapa Pak? Dalam pengambilan data ataupun angket dari dokumentasi ini ada mengambil data dari Respondennya sih 80 orang ya, 80 lebih gitu di surveinya sendiri. Namun di sini kami juga sempat interview 2 orang dari situ. dalam pengerjaan dokumentasi ini apa sih yang sampai kesan yang Damai dapatkan? Banyak sih sebenarnya untuk disebutkan satu-satu sekarang. Jadi untuk bagian itu sepertinya menunggu nanti slides-nya sudah ada juga. Iya. Bentar lagi saya bisa masuk ke studionya. Tapi kalau kita molor-molor waktunya itu kan ada trouble ini. Iya. Sudah bisa masuk. Oke. Tampilkan share screen-nya. Damai boleh share screen-nya?
Sebentar. Oh ya, sudah ya itu ya. Iya. Ya, oke, sebentar. Oke, silakan Dama ya, Bapak dulu. Ya, nggak apa. Ya, baik, selamat pagi semuanya. Saya Ainda Damai Fatmarani, biasanya dipanggil Damai. Dan kebetulan saya adalah murid kelas 9 dari SMP Cikal Surabaya. Nah, hari ini saya akan sharing tentang proses pembuatan dokumenter pendek yang saya dan teman-teman saya buat dengan topik COVID-19 dan efeknya terhadap mental health condition-nya remaja. Jadi untuk dokumenter pendek sendiri ini berikut nama-nama teman-teman saya juga yang membuatnya, Leandra dan juga Kenisha. Nah, untuk dokumenter pendek ini sebenarnya dimulai dari penugasan satu kelas di sekolah ya. Kelasnya sendiri dengan nama Leadership in Social Studies. Jadi di kelas itu kami belajar tentang kepemimpinan, terutama di field sosial begitu ya. Jadi akhirnya kami juga melihat bagaimana di sekitar kami, apalagi juga orang-orang yang we interact with gitu, mereka memiliki masalah-masalah tertentu yang bisa jadi berefek pada kondisi mental mereka, dan hal ini juga didukung oleh beberapa riset dan artikel yang saya bisa temukan. Yang pertama adalah bagaimana selama pandemi remaja lebih sering mengalami insomnia, kehilangan konsentrasi, dan kondisi emosional yang tidak stabil. Nah, dari banyak sekali riset-riset ini, alasan dari kondisi mental yang seperti ini adalah karena mereka tidak bisa beradaptasi pada sistem e-learning. Dan banyak sekali yang menyebutkan hal seperti ini ya. Dan selain itu, faktor lainnya adalah perubahan-perubahan apalagi terhadap lifestyle gaya hidup yang terjadi selama pandemi. Nah, masalah ini akhirnya dibuat lebih parah lagi ketika remaja kekurangan support system selama pandemi. Seperti yang ditunjukkan oleh survei WHO, bagaimana 60% dari 130 negara ada masalah terkait layanan bantuan kesehatan mental, termasuk di Indonesia. Dan hal ini akhirnya berpengaruh ke 72% anak dan remaja di negara-negara tersebut. Karena itu akhirnya kami bertiga ini waktu berdiskusi tuh akhirnya saling tanya-tanya gitu ya. Sebenarnya apa benar sih sekolah itu bisa memiliki dampak begitu besar terhadap kondisi mental remaja, dan juga kalau misalnya tidak, sebenarnya apa sih masalah-masalah lainnya, faktor-faktor lainnya yang bisa berujung pada hal ini. Dan inquiries berikutnya yang saya rasa juga sama pentingnya adalah cara apa yang bisa remaja ini lakukan untuk mengatasi hal ini, dan juga cara apa yang bisa lingkungan mereka ambil agar kondisinya bisa lebih baik untuk mereka. Apalagi di tengah kondisi masyarakat di Indonesia yang terkadang masih mengabaikan atau menganggap wajar isu kesehatan mental gitu ya. Nah, ini lanjut ke dokumenternya, saya akan setelkan sekitar 7 menit. Sebentar. Even before the pandemic, mental health is something that is often ignored in our society. The stigmatization of those who are prone to these kinds of issues, including children and teenagers, becomes the main thing that are causing them. So how can we, at the very least, try to reduce this negative impact of the pandemic? To answer this burning question that we have, we conducted a series of research that started with a survey. And to say that the results is interesting is kind of an understatement. Now let's start from the beginning. For past 8 weeks, it shows our respondents has been struggling with adapting with the e-learning system, and 43%
people, which is 55.1%, chose 3, which is moderately struggling, and the second one is 2, which is not really struggling. Yeah, I think it's important for us to read through their stories and such, because this is obviously not really representing what's actually happening in their life, you know what I mean? And this one's actually really interesting too, because the top scores, I guess, for this question are either score 7 or 8, which is actually like an okay, yeah, because like video only says what. Sebentar, itu sepertinya ada masalah koneksi di videonya. Bentar. Ya, sepertinya karena ini cukup lama, bisa di-skip dulu. Ini harusnya sudah saya share juga linknya. Barangkali ada yang tertarik untuk menonton fullnya, karena fullnya sendiri juga 13 menit, jadi tidak mungkin untuk ditunjukkan semuanya hari ini. Ya, sebentar. Jadi intinya saya lanjut cerita aja dulu kenapa kami memutuskan untuk memilih dokumenter untuk menyelesaikan atau untuk paling tidak berkontribusi terhadap masalah ini. Jadi dari semua pilihan-pilihan output atau kayak media yang kami rencanakan, jadi awalnya ada poster, ada juga seperti campaign langsung di social media dan lainnya. Kami rasa dokumenter ini adalah satu output yang cukup langsung eye-catching gitu ya, karena kalau misalnya poster mungkin pembaca atau audiensnya juga harus agak baca cukup banyak, sementara di dokumenter ini data-data yang sudah ada dan juga informasi-informasi lainnya bisa langsung disajikan secara langsung berupa video ini ya, jadi dirasa jauh lebih efektif untuk mengkomunikasikannya. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri, sebenarnya sudah sempat dijelaskan ya tadi sebentar gitu, bahwa seluruh rangkaian pembuatan dokumenter ini sebenarnya dimulai dari 2-3 bulan yang lalu, yang dimulai dari planning, yaitu membuat risetnya dulu, surveinya dulu. Jadi karena ini sebenarnya untuk kami bertiga, saya dan teman-teman belum sering ya sebenarnya untuk membuat riset-riset seperti ini. Jadi akhirnya kami belajar banyak tentang bagaimana membuat latar belakang penelitian dan membuat survei dan juga merancang metodologinya yang sesuai untuk riset ini gitu ya. Dan juga akhirnya dari sini kami akhirnya di-push juga untuk membaca-baca jurnal banyak, apalagi terkait yang mental health issue di Indonesia, apalagi yang sebelum pandemik juga. Kemudian juga membandingkannya dengan kasus-kasus terdahulu untuk memahamkan kami sebenarnya bagaimana sih kondisi mental health remaja di Indonesia ini. Kemudian ketika sudah kami melakukan riset ini dilakukan secara daring ya, dan di-share di social media kami masing-masing, jadi seperti Instagram dan juga WhatsApp. Hal ini dilakukan pada bulan Oktober dan total respondennya akhirnya lebih dari 80 orang. Dan akhirnya dari riset ini kami menemukan banyak hal yang menarik ya, kalau misalnya tadi bisa dokumenternya bisa ke play gitu, hal-hal cukup menarik yang menunjukkan bahwa ada kontradiksi terhadap
report-report yang mereka berikan. Jadi di satu sisi mereka menganggap bahwa kesehatan mental mereka cukup baik-baik saja, tapi ketika diminta untuk menjelaskan secara lebih lanjut permasalahan-permasalahan yang ada, yang mereka face selama pandemi ini, itu akhirnya masalah-masalahnya memang cukup serius sekali dan memberikan dampak-dampak yang cukup serius juga, seperti gangguan makan, gangguan tidur, seperti tadi ya disebutkan insomnia gitu, dan juga disasosiasi, halusinasi, dan lain-lainnya. Dan hal ini akhirnya benar-benar membuka pikiran kami, karena kan 80 orang yang mengisi survei ini, kebanyakan dari mereka juga adalah orang-orang yang kemungkinan besar kami interact setiap hari, ya hampir setiap hari, atau paling tidak dalam beberapa kurun waktu tertentu. Jadi seperti ada koneksi gitu yang kami miliki terhadap jawaban-jawaban responden-responden ini. Jadi setelah melakukan riset, akhirnya analisis, jadi membuat graph data, membuat analisis deskriptif juga di dokumennya, dan dari situ kami memilih produk, seperti tadi akhirnya dipilih dokumenter, dan akhirnya mulai filming sekitar akhir November sampai Desember. Dan filming ini akhirnya melibatkan beberapa murid dari Sekolah Cikal Surabaya dan juga dosen psikologi dari Universitas Airlangga yang kebetulan mama saya sendiri. Dan ketiga narasumber ini akhirnya dijadikan interview di dokumenternya itu tadi ya. Nah, dari sini saya merasa bahwa ada banyak banget pengalaman belajar yang saya dan teman-teman rasakan sebenarnya ya, karena memang sebenarnya hasil-hasil dari risetnya itu sebenarnya 11-12 sama riset-riset sebelumnya. Jadi apalagi yang terkait dampak-dampak pandemi seperti insomnia dan gangguan makan, hal-hal itu sebenarnya sudah sempat tercover di penelitian-penelitian yang kami temukan. Tapi at the same time, akhirnya karena kami melakukan penelitian ini sendiri, kami meriset sendiri, dan juga kami menganalisis, membaca satu-satu jawaban-jawaban respondennya, akhirnya seolah-olah kami memahami yang lebih gitu terhadap kondisi nyata yang dialami oleh remaja-remaja di masa pandemi ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, seperti ada koneksinya gitu ya sama responden ini, karena memang orang-orangnya bisa jadi kami juga kenal sebenarnya in real life. Itu, dan selain itu juga ada banyak hal yang terasah akhirnya dari membuat project ini. Yang pertama itu tadi riset, kami akhirnya membaca-baca jurnal tentang kondisi mental health di masa pandemi. Kami akhirnya membuat pertanyaan-pertanyaannya sendiri, mengatur-ngatur metodologinya sendiri, dan saya yakin sebenarnya di survei dan di riset yang kami buat sebenarnya masih ada mungkin error-error atau mungkin kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan, tapi sebenarnya kalau saya pikir di positive side-nya, akhirnya dari sini kami bisa belajar banyak, ada room of improvement gitu ya, untuk di kedepannya barangkali mau melakukan hal-hal seperti ini lagi. Dan yang berikutnya adalah pengaturan waktu. Hal ini cukup menjadi masalah ya sebenarnya waktu pembuatan dokumenter ini, karena dalam membuatnya kami juga seperti juggling gitu antara membuat ini dan juga tugas-tugas lainnya. Tapi akhirnya dari situ kami lagi-lagi ya belajar banyak, memahami bagaimana bisa ngatur waktu yang pas antara mengerjakan tugas yang lainnya, antara mengerjakan dokumenter ini dan juga beristirahat di lain waktu yang lainnya lagi. Dan yang kemudian yang diasah juga adalah filmmaking, obviously. Lagi-lagi di sini juga masih ada error-error, mungkin juga ada masih room for improvement ke depannya, karena kami sendiri juga beginner ya kalau kayak hal-hal seperti ini. Dan mungkin Bapak Ibu di sini yang lebih ahli, lebih jago di bagian filmmaking juga mungkin bisa menemukan error-error sedikit yang harusnya bisa ditambahkan, dan itu sendiri akhirnya jadi bahan refleksi kami bertiga ketika sudah menyelesaikan proyek ini. Selain itu, dua hal lainnya adalah
open-mindedness karena tadi sudah memahami kondisi nyata yang dialami remaja-remaja, dan juga komitmen karena bila inquiries yang tadi, keingintahuan kami yang tadi itu memulai project ini, komitmen yang kami miliki ini akhirnya meneruskannya sampai kita berhasil menyelesaikannya juga gitu. Dan caranya bagaimana? Kalau saya sendiri, saya melatih komitmen ini dengan terus mengingat-ingat ya keingintahuan yang saya miliki sebelumnya. Jadi kalau sudah kerasa capek, udah kerasa kayak overwhelmed sama tugas-tugas, akhirnya saya ingatkan lagi, oh iya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab loh, ada rasa keingintahuan yang kalau misalnya ini nggak selesai pasti nggak bakal puas nanti di akhirnya dan pasti bakal kecewa sendiri juga. Jadi paling tidak saya memotivasi diri saya sendiri untuk udah ayo terus lakukan, ayo terus kerjakan ini sebisanya gitu ya dengan waktu dan energi yang dimiliki gitu. Dan saya rasa satu hal yang paling penting juga adalah dengan membuat dokumenter ini meyakinkan saya bahwa kita semua, entah itu dari generasi apapun, dari kelompok manapun, kita semua itu sebenarnya melewati hal ini bersama-sama dan bahkan juga mengalami masalah-masalah, problem-problem yang tidak jauh berbeda sebenarnya. Dan kami juga memahami bahwa setiap orang sebenarnya memiliki power untuk membantu lingkungannya sendiri atau paling tidak berkontribusi untuk membantu lingkungannya itu tadi ya. Dan untuk proyek ini saya rasa tidak akan berhasil juga kalau tidak ada motivasi dari guru-guru kelas Leadership and Social Studies. Di sini sepertinya ada Miss Nida dan selain itu juga ada Miss Meta, so I want to say thank you to that. Dan yeah, I think that close my presentation. Sepertinya itu presentasi saya dan sesi sharing saya hari ini. Bila ada yang tertarik, itu videonya sudah di-share dan mungkin bisa dilihat setelah sesi ini berakhir. Terima kasih. Wah, hebat. Aduh, rasa bahagia sekali saya di sini. Di sini saya merasa yang paling tua di sini. Pak Wawan Damai merasa saya optimis Indonesia akan maju ke depan melihat pemuda-pemuda seperti Pak Wawan dan Damai yang luar biasa speechless kalau melihat pemuda-pemuda sekarang. Oke, kita saatnya refleksi bagi para audiens. Silakan tulis refleksinya di kolom komen dan kita akan coba berikan komentar. Yusuf di sini momen dari praktik baik dari Pak Wawan, yaitu semoga board game ini bisa diaplikasikan secara luas di seluruh Indonesia. Oke. Kemudian ada yang bertanya juga nih, apa dari Harima Yusuf juga apakah board game ini bisa digunakan di seluruh Indonesia? Oke, Pak Wawan boleh jawab, boleh di-unmute ya, untuk menjawab komen dari pertanyaan dari Midaul Hasanah ya. Silakan Pak Wawan di-unmute.
Mungkin belum di-unmute Pak Wawan, silahkan unmute dulu. Suaranya belum masuk. Oke, jadi makasih buat Nidaul Hasanah Musrihah. Pertanyaannya, apakah board games ini dikhususkan untuk anak SMA? Oke, jadi board game ini bisa digunakan untuk anak SD, SMP, ataupun SMA. Karena tujuan board game ini adalah memberikan pemahaman, mengarahkan anak-anak didik kita itu agar mampu memilih sekolah, memilih jurusan, atau memantapkan karir mereka ke depan nantinya. Jadi ini bisa digunakan oleh semua tingkatan gitu. Karena permainannya pun tidak begitu rumit, gampang sekali. Guru-gurunya pun bukan cuma guru BK saja, guru mata pelajarannya pun bisa mengarahkan ini seperti itu. Melalui sesuai dengan pemahaman dari gurunya jika dia bukan guru BK seperti itu. Karena saya pikir gurunya pun pernah mengenyam bangku kuliah, jadi mereka tahu tentang linearitas jurusan seperti itu. Oke, jadi gampang kok Pak. Oke, ada juga komen dari Pak Muhammad Nasir dari Bantaeng ini, mantap materinya buat nambah wawasan para pendidik. Oke. Kemudian dari Pak Ihwanuddin Hasanan juga berkomentar keren, memang keren. Bicara kita berdua hari ini ada Damai dan Pak Wawan, dan juga dari Ibu Nidaul Hasanah, semoga bermanfaat hasil penelitiannya, kalian luar biasa. Oke, Damai boleh berkomentar? Iya, terima kasih banyak Miss Nida. Itu kebetulan guru yang mengajar di kelas Social Leadership and Social Studies ini. Iya, makasih banyak untuk itu. Waduh, hebat nih Miss Nida punya murid kayak Damai. Aku juga semoga murid-muridku bisa kayak Damai ini.